السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا إخواني في الله وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jemaah sekalian yang saya muliakan, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa bermuwajahah kembali, bermajlis kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi, risalah sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan di pagi hari ini kita akan masuk pasal yang terakhir dari bab yang pertama tentang hukmu talabil ilmi, hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu. Dan ilmu yang kita maksudkan di sini adalah ilmu din, ilmu agama atau ilmu syar'i. Ya. Jadi ilmu pada pembahasan kita di dalam membahas masalah hukum menuntut ilmu di sini, yang kita maksudkan adalah ilmu tentang agama. Ya, hukum menuntut ilmu agama. Tapi silakan dibuka jemaah yang Allah muliakan di halaman yang ke-16 di dalam buku aslinya atau halaman yang ke-43 di dalam kitab terjemahannya. Fadhal, man yaqra? Siapa yang baca? Fadhal. Talabul ilmi syar'i fardu kifayatin idza qama bihi man yakfi sara fi haqqil akharin sunnatan wa qad yakunu talabul ilmi wajiban
annahu yajibu alaihi fi hadhil hal an ya'rifa kaifa yata'abbadu Allahi bi hadhil Kaifa yata'abbadu lillahi kaifa yata'abbadu lillahi bi hadhil ibadati wa kaifa yaqumu bi hadhil muamalati wa ma ada dalika min al-ilmi fa fardu kifayah. Baik, hasbuk, cukup. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Silakan dibaca terjemahannya. Fadhil. Pasal yang ketiga. Menuntut ilmu syar'i itu hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada orang yang mempelajarinya, maka hukumnya menjadi sunnah bagi yang lain. Namun terkadang hukum ilmu syar'i itu bisa wajib ain, yaitu fardu ain. Batasannya adalah bila mana seorang ketika hendak mengerjakan sesuatu ibadah yang ingin ia laksanakan atau amalan yang tidak ia tunaikan, maka pada kondisi seperti ini ia wajib mengetahui bagaimana tata cara yang benar dalam beribadah kepada Allah dan bagaimana tata cara menunaikan muamalahnya dengan benar. Adapun selebihnya, maka itu hukumnya fardu kifayah saja. Baik, nah, barakallahu fiik. Cukup sampai situ dulu. Qala al-musannif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Al-faslu tsalits, pasal yang ketiga tentang hukum talabil ilmi. Kata penulis, talabul ilmi syar'i fardu kifayatin. Ya, ini secara global, secara umum menuntut ilmu syar'i itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah jamaah yang Allah muliakan? Apa makna fardu kifayah? Baik. Nah, yakni fardu kifayah itu artinya kewajiban, ya, yang sifatnya yakni kolektif, bukan individual. Ini kalau sudah ada sebagian dari kaum muslimin yang melaksanakan, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Idza qama bihi man yakfi sara fi haqqil akharina sunnatan. Jika sekiranya sudah ada yang yakni menutup celah talabul ilmi syar'i tersebut, maka bagi yang lain hukumnya sunnah. Wa qad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insani 'ainan ay fardhu 'ainin. Namun bisa jadi menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu ain, yakni kewajiban yang sifatnya individual atas setiap muslim, ya, atas setiap muslim. Wa dhabituhu, adapun kaidahnya agar kita bisa membedakan mana ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah dan mana ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain untuk dipelajari setiap muslim dan muslimah. Kata penulis, dhabitnya atau kaidahnya dalam masalah ini adalah an yatawaqqaf alaihi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha. Tatkala seseorang, ya, tidak mungkin bisa beribadah dengan sebuah ibadah yang dia lakukan kecuali dengan menuntut ilmu tersebut. Maka hukum menuntut ilmu di sini apa? Apa? Fardu ain. Ya, tatkala seorang hamba ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin dia beribadah dengan benar kecuali kalau dia punya ilmunya. Maka ilmu tentang tata cara ibadah bagi seorang hamba hukumnya wajib untuk dia pelajari. Wajib kifayah atau wajib ain?
wajib ain. Ya. Au muamalatin yuridul qiyama biha, atau ilmu yang berkaitan dengan muamalah yang tidak mungkin dia bisa mengerjakan muamalah tersebut dengan benar kecuali kalau dia punya ilmunya. Ya. Fa innahu yajibu alaihi fi hadhihi al-hal an ya'rifa kaifa yata'abbadu lillahi bihadhihi al-ibadah wa kaifa yaqumu bihadhihi al-muamalah. Maka dalam dua kondisi di atas, setiap muslim dan muslimah wajib ya untuk mengetahui, untuk berilmu bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang ingin dia kerjakan, dan dia wajib untuk berilmu tentang muamalah yang ingin dia laksanakan. Ya. Wa ma'ada dzalika minal ilmi fa fardhu kifayah. Selain dari apa yang kita jelaskan dalam kaidah di atas, maka hukum menuntut ilmu itu sifatnya fardu kifayah. Paham jemaah? Paham? Ya. Baik. Ana ulang ya. Kita bicara tentang apa? Tentang apa? Hukum menuntut ilmu. Hukum talabil ilmi. Dan ana sampaikan di awal bahwasannya ilmu yang kita maksudkan di dalam pasal ini adalah ilmu tentang apa? Ilmu tentang ad-din, tentang agama, atau ilmu tentang yakni asy-syara', tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu din atau ilmu syar'i. Ini kita nggak berbicara tentang ilmu agama. Apa ilmu dunia. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya hukum menuntut ilmu agama itu ada dua kondisi. Ya. Ada dua kondisi. Untuk memudahkan antum memahami di sini, ana sebutkan kondisi yang pertama dulu, yakni fardu ain. Fardu ain. Ya. Kemudian kondisi yang kedua itu fardu kifayah. Fardu ain itu artinya kewajiban yang sifatnya ain. Ain itu artinya individual. Ya, ain artinya individual. Jadi setiap muslim dan muslimah wajib untuk mempelajari ilmu tersebut. Ya. Maka ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu ainin itu ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kaidah ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari setiap muslim dan hukumnya fardhu ain adalah an yatawaqqaf. Ya. An yatawaqqaf, jadi tatkala seseorang tidak mungkin bisa mengerjakan. Yang pertama al-ibadah. Ya. Yang kedua al-muamalah. Tatkala seseorang tidak mungkin bisa mengerjakan ibadah, suatu ibadah kecuali dengan menuntut ilmu. Ya. Kita harus tahu tentang tata cara ibadah tersebut seperti apa. Ya. Kemudian rukun-rukunnya seperti apa? Syarat sahnya seperti apa? Pembatal-pembatalnya seperti apa? Maka hukum menuntut ilmu tentang tata cara ibadah tersebut, hukumnya apa? Hukumnya fardhu ain. Ya, contoh, seseorang ingin salat. Ya. Ingin melaksanakan salat atau mengerjakan salat dan dia belum tahu ilmunya. Ya. Dia belum tahu ilmu tentang tata cara salat yang benar. Ya. Maka seorang muslim wajib bagi dia untuk mengetahui tata cara salat yang benar tersebut. Ya.
Karena seorang muslim tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dibangun di atas ilmu. Ya. Agar jangan sampai dia beribadah di luar konteks yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ya, makanya seorang muslim butuh ilmu. Ya. Yang pertama dia harus tahu ilmu tentang taharah terlebih dahulu. Karena tidak mungkin sah salat kita tanpa apa? Tanpa taharah, tanpa bersuci. Maka kita harus belajar tentang tata cara wudu yang benar. Ya. Kemudian setelah itu kita belajar tentang tata cara salat yang benar. Ya. Atau seseorang ingin berangkat ibadah haji. Ingin berangkat ibadah haji dan dia belum tahu ilmunya. Maka si muslim tersebut sebelum dia terbang berangkat ibadah haji, wajib apa? Wajib belajar tentang tata cara ibadah haji, tentang manasik haji, wajib. Ya. Karena tidak boleh seseorang beribadah di atas kejahilan, tidak boleh. Ya. Atau seseorang ingin berpuasa di bulan Ramadan dan dia belum tahu ilmunya, maka wajib atas setiap muslim untuk mempelajari ilmu tentang tata cara puasa Ramadan. Ya. Tentang rukun-rukun puasa, tentang syarat-syarat puasa, tentang pembatal-pembatal puasa, atau hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Ini perlu kita ilmui. Maka tatkala seseorang tidak mungkin bisa beribadah kecuali dia harus tahu tentang ilmunya, maka hukum menuntut ilmu di situ hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib ain. Ya, karena wajib itu ada dua. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Atau ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kemudian kaidah yang kedua dalam masalah ini, dalam masalah ilmu yang sifatnya fardu ain adalah ilmu yang berkaitan dengan muamalah seorang hamba. Ya. Tatkala seseorang tidak mungkin bisa mengerjakan muamalah dengan benar sesuai kaidah-kaidah syariat kecuali dengan mempelajari ilmu tentang muamalah tersebut, maka seorang muslim wajib hukumnya belajar tentang ilmu muamalah itu. Contoh muamalah ikhwan, ini transaksi jual beli. Ini mimbabil muamalah, ya. Maka kalau kita ingin bermuamalah dengan berjual beli, harus tahu ilmunya. Ya. Apa ini rukun-rukun jual beli, syarat sahnya jual beli, apa jual beli yang terlarang di dalam agama, harus tahu. Ya. Karena kalau seandainya seorang hamba tidak paham ilmu tentang muamalah yang akan dia lakukan, ya, maka sangat rentan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang ingin menikah. Ingin apa? Ingin menikah. Maka harus dia tahu, ya, apa rukun-rukun nikah itu. Ya. Apa syarat-syaratnya? Ya. Jadi tatkala seseorang ingin mengamalkan satu muamalah tertentu dan dia belum tahu tentang ilmunya, maka sebelum dia melaksanakan muamalah tersebut, hendaknya dia belajar tentang apa? Tentang ilmunya. Ya. Ini kaidah, ini dhabit, ya, dalam memahami ilmu yang sifatnya fardhu ain. Ya. An yatawaqqaf alaihi fi'lu ibadatin yuridu fi'laha atau muamalatin yuridul qiyama biha. Tatkala seseorang tidak mungkin bisa beribadah atau bisa bermuamalah dengan benar kecuali dengan ilmu tersebut, maka hukum menuntut ilmu tentang ibadah dan muamalah bagi si hamba tersebut sifatnya fardhu ain. Ya, sifatnya fardhu ain. Selebihnya kata penulis maka hukumnya fardhu kifayatin. Maka sifatnya fardu kifayah. Dari sini kalau seseorang dia faham ilmu-ilmu tentang fardu kifayah, tentang fardu muamalah, ya, maka dia akan mampu mengambil skala prioritas dalam belajar. Ya. Tatkala kita faham tentang ilmu yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah, maka seorang hamba akan mampu mengambil al-awlawiyah fi ta'allum, atau skala prioritas dalam belajar. Contoh jamaah, ya, ada seorang
talibul ilmi, ya, Khalid, si Khalid, ya, dia di hadapan dua majelis, di hadapan dua majelis ilmu. Yang pertama membahas tentang fikih taharah. Contoh aja ya. Yang kedua, ada majelis di waktu yang sama, di jam yang sama, mempelajari tentang yakni al-lughah al-arabiyyah. Ya. Dan kondisi si Khalid ini, dia belum faham tentang tata cara wudhu yang benar. Ya. Dia belum faham tentang tata cara taharah yang benar. Maka tatkala dia dihadapkan dengan dua majelis di waktu yang sama, ya, mana yang dia pilih? Mana yang dia pilih? Yang dia pilih adalah belajar tentang fiqh taharah, ya, tentang fikih bagaimana tata cara berwudu. Kenapa? Karena mempelajari taharah bagi si Khalid dalam kondisi ini hukumnya apa? Hukumnya fardu ain. Untuk lihat, ya, mempelajari fikih taharah bagi si Khalid dalam kondisi ini, dalam kasus yang kita sampaikan, hukumnya apa? Hukumnya fardu ain. Ya, sedangkan hukum mempelajari bahasa Arab, hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Ya, dan sesuatu yang sifatnya fardu ain itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada apa? Daripada fardu kifayah. Paham di sini jemaah? Ya, jadi kalau kita paham, ya, tentang hukum menuntut ilmu di sini, kita akan mampu menerapkan skala prioritas mana ilmu-ilmu yang hendaknya kita dahulukan untuk kita pelajari. Ya. Kalau memang bertabrakan, ya, dalam satu waktu dan kita harus memilih, ya. Kalau seandainya bisa digabungkan maka al-jam'u awla min at-tarjih. Ya. Kalau seandainya semua majelis ilmu itu bisa kita gabungkan, maka hendaknya kita gabungkan, kita jamak. Tapi kalau seandainya harus mentarjih, harus memilih salah satu di antara keduanya, maka pilih yang sifatnya fardu ain daripada yang sifatnya fardu kifayah. Ya. Jadi ini secara umum, ya, tentang hukum menuntut ilmu. Paham? طيب اقرأ بعده ولا شك ولا شك أن طلب العلم أن طلب العلم من أفضل الأعمال بل هو من الجهاد في سبيل الله ولا سيما في وقتنا هذا حين بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر وبدأ الجهل الكثير ممن يتطلع إلى الإفتاء بغير علم وبدأ الجدل من كثير من الناس في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم فهذه ثلاثة أمور كلها تحتم على الشباب أن يحرص على طلب العلم. Terus, من أجل ذلك فنحن في ضرورة إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع وفقه في دين الله وحكمة في توجيه
fi tawjih ibadillah lianna katsiran minan nasi la'an yahsuduna ala ilmi nadorihim fi mas'alatin minal masail wala yahumuhum an nadoru ila isra'il haqalti wa ila tarbiyatihim wa ila aftau bi syai'in sara wasilatan ila syarri akbar la ya'lamu madahu ila Allah. Baik, nah, barakallahu fiik. Silakan baca terjemahannya. Tidak diragukan lagi bahwa menuntut ilmu termasuk amalan yang paling utama. Akan dia termasuk jihad fisabilillah, terlebih di zaman sekarang ini. Ketika mendengar pembicaraan yang mencampur tengah masyarakat Islam dan menyebar secara luas. Ketika puluhan ma'adzalillah yang bersumber dari kalangan orang-orang berfatwa tanpa landasan ilmu. Ketika perdebatan luas di kalangan manusia dalam masalah yang sebenarnya sudah jelas untuk hal ini. Akan tetapi adalah orang yang mendengarnya dalam masalah tersebut tanpa ilmu. Inilah tiga perkara yang mengharuskan para pengajar bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Oleh karena itulah itu amat tentunya kita ahli ilmu yang pertama ilmunya benar-benar mendalam. Kedua, telaahnya luas. Ketiga, memiliki kepastian atau pemahaman yang benar dalam agama Allah. Yang keempat, memiliki sikap hikmah dalam memilih para hamba Allah. Karena kebanyakan manusia dalam sekarang ini mereka mendapatkan ilmu hanya secara teori saja dalam suatu masalah tertentu tanpa memperhatikan upaya membagi dan mentahfidz manusia. Dan apabila mereka berfatwa dengan fatwa tertentu, itu yang ada menyebabkan ilmunya kerusakan yang lebih besar yang tidak ada seorang pun mengetahui seberapa parah kesesatan selain Allah. طيب بارك الله فيك جزاك الله خيرا. نعم قال المصنف غفر الله له ولوالديه ولا شك, dan tidak syak lagi, tidak diragukan lagi, anna talabal ilmi, bahwasanya menuntut ilmu itu min afdalil a'mal, di antara seafdal-afdal amal kebaikan. Ya, tidak syak lagi bahwasanya menuntut ilmu syar'i adalah di antara amalan terbaik, di antara seafdal-afdal amalan. Bal huwa minal jihad fi sabilillah, bahkan yang namanya talabul ilmi syar'i itu bagian dari apa? Bagian dari al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau berkata, man dhanna anna al-ghuduwa fi talabil ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa aqluhu. Barang siapa yang mengira tatkala seseorang berjalan menuju majelis-majelis ilmu bukan termasuk jihad fi sabilillah, maka sungguh akalnya kurang, pemahamannya kurang. Menuntut ilmu syar'i adalah di antara bagian dari jihad fi sabilillah. Nah, oleh karena datang dalam sebagian riwayat, ya, tatkala seseorang ya meniti jalan-jalan ilmu dan dia meninggal di atas jalan ilmu, maka dia meninggal dalam kondisi syahid. Ya, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama fi waqtina hadza, terlebih di zaman kita sekarang. Ya, la siyama, jadi terlebih fi waqtina hadza, di zaman kita sekarang. Hina bada'atil bid'ah tadhharu fil mujtama'il islami, tatkala bid'ah dalam agama itu merebak luas di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ya, banyak terjadi perkara-perkara ini bid'ah di dalam agama. Wa bada'al jahlul katsir mimman yatatalla'u ila al-ifta'i bighairi ilmin,
dan banyak muncul kejahilan-kejahilan di tengah manusia yang disebabkan oleh orang-orang yang berani berfatwa dalam masalah agama tanpa ilmu. Ya. Akhirnya manusia mengambil fatwa tersebut. Maka ini musibah yang sangat besar di tengah-tengah kaum muslimin. Wa bada'al jadalu min katsirin minan nas fi masail qad takunu wadihatan li ahli al-ilmi lakin ya'ti man yujadilu fiha bighairi ilmin. Atau perdebatan yang merebak ya di tengah-tengah manusia dalam masalah-masalah yang sebenarnya sudah sangat jelas bagi para ulama. Ya, sebagian manusia berusaha untuk ini memperdebatkan masalah-masalah yang hukumnya sudah baku dan sudah jelas di tengah-tengah para ulama. Seperti apa contohnya jamaah yang Allah muliakan? Tentang hijab bagi seorang wanita muslimah. Ya, sebagian orang mengatakan bahwasanya hijab itu bukan syariat, tapi hanya budaya orang-orang Arab. Nah, ini di antara bentuk kejahilan manusia. Ya, tentang agama Allah, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi thalathatu umurin kulluha tuhattimu 'ala asy-syabab an yahrisu 'ala talabil ilmi. Maka tiga hal di atas adalah perkara yang mewajibkan syababul muslimin, para pemuda kaum muslimin, untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut apa? Dalam menuntut ilmu. Coba diulang jamaah. Tiga hal tadi ya yang mengharuskan kita untuk semakin semangat menuntut ilmu agama. Yang pertama apa? Nah, banyaknya kebid'ahan di tengah-tengah kaum muslimin ya. Maka seorang muslim ini wajib belajar tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara beribadah, beragama yang benar, agar tatkala dia beribadah, maka dia beribadah di atas rel yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Nah, banyaknya kejahilan di tengah-tengah kaum muslimin ya, yang disebabkan karena adanya pihak-pihak tertentu yang berani berfatwa dengan tanpa ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga, banyaknya perdebatan dalam masalah-masalah yang sudah baku dan sudah jelas ya bagi para ulama. Kemudian datang pihak-pihak tertentu yang berusaha menjidal ya, memperdebatkan masalah tersebut dengan tanpa ilmu. Maka itu tiga alasan ya yang menjadi pendorong bagi syababul muslimin, secara khusus pemuda kaum muslimin, untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syar'i ya. Belajar dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membela syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka membantah hujjah ya orang-orang yang berusaha untuk merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min ajli dzalik, oleh karena itu, fanahnu fi daruratin, kita sangat darurat. Ini kita sangat berhajat ila ahli ilmin, kepada para ulama. Kita sangat berhajat kepada ahli-ahli ilmu, yani ilmu tentang agama. Kita sangat berhajat dengan para ulama, indahum rusukhun, yang ilmunya kokoh, yang ilmunya kuat, wasa'atut tila', dan telaahnya luas. Ya, punya ilmu yang kuat, telaahnya luas, bacaannya luas. Wa fiqhun fi dinillah, punya pemahaman yang benar, punya fikih yang benar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hikmatun fi taujihi ibadillah, dan punya sifat hikmah, punya sifat bijak di dalam ya mengarahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang hendaknya dimiliki oleh seorang alim. Yang pertama apa? Ilmu ya yang kokoh, ilmu yang kuat,
pemahaman yang benar. Yang kedua apa? Punya sifat hikmah, punya sifat bijaksana di dalam ini mengarahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada jalan-jalan yang benar. Dan ini di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, serulah manusia kepada jalan Allah. Ajak manusia kepada jalan Allah. Dakwahkan agama Allah, dakwahkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita bisa mengajak manusia kepada jalan Allah kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Ya, karena faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak mungkin dia memberi. Maka sebelum kita turun ke medan dakwah, sebelum kita terjun ke medan dakwah, seorang muslim wajib membekali dirinya dengan apa? Dengan ilmu syar'i yang benar, dengan pemahaman yang benar, ya. Agar jangan sampai jalan dakwah yang dia tempuh justru membawa dia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah seseorang berusaha untuk membekali dirinya dengan ilmu, maka poin kedua yang harus kita perhatikan adalah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan cara-cara yang baik. Ya, dengan sikap bijak, ya. Dengan tidak keluar dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua hal yang hendaknya dimiliki oleh seorang talibul ilmi. Kita harus berusaha untuk terus meningkatkan kualitas ilmiah kita, kualitas ilmu kita, dan kita harus terus berusaha meningkatkan kualitas hikmah kita, kualitas apa? Ini sikap bijak kita. Nah, dan ini di antara makna Ahlus Sunnah. Di antara makna Ahlus Sunnah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Tatkala Syekhul Islam mendefinisikan Ahlus Sunnah, apa kata Syekhul Islam? Apa kata beliau? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalqi. Seorang Ahlus Sunnah itu a'lamun nas, adalah orang yang paling tahu tentang al-haq. Yani kita harus berusaha untuk menjadi orang yang paling berilmu tentang kebenaran. Wa arhamuhum bil khalq, dan Ahlus Sunnah adalah orang yang paling rahim, yang paling sayang kepada manusia. Ya. Itu ciri dan karakter dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata penulis, li'anna kathiran minan nasil an, karena mayoritas manusia di zaman sekarang, di hari-hari ini, kebanyakan manusia di zaman kita sekarang, yahsuluna ala ilmin nadhariyin fi mas'alatin minal masail, dia mendapatkan ilmu-ilmu secara nadhari, secara teoritis. Jadi secara teori dia dapat ilmunya. Dia belajar, ya, duduk di majelis ilmu atau duduk di sebuah lembaga pendidikan tertentu, ya, secara teori dia dapat, dia faham, dia tahu, ya. Wala yahummuhumun nadharu ila islahil khalqi wa ila tarbiyatihim. Namun sangat disayangkan, ilmu yang dia pelajari hanya sebatas teori dan dia nggak punya perhatian, ya, tidak memiliki perhatian untuk memperbaiki manusia, untuk mentarbiyah manusia. Ya. Padahal di antara karakter ilmu yang dimiliki seorang talibul ilmi adalah ilmu tersebut membawa dia untuk memperbaiki orang lain. Ya. Untuk memperbaiki manusia. Jadi kita sebutkan bahwasannya karakter seorang muslim itu tidak cukup hanya menjadi orang yang apa? Yang saleh. Tapi seorang muslim juga dituntut untuk menjadi orang yang muslih. Karena saleh itu hanya berkaitan dengan dirinya. Adapun muslih
maka berkaitan apa dengan saudara-saudaranya, ya. Karena karakter seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Lihat bagaimana indahnya Islam, ya. Bagaimana indahnya akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam mengajarkan kita untuk peduli terhadap kebaikan orang lain. Kata Nabi yang mulia, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia berusaha mencintai kebaikan untuk saudaranya, untuk orang lain, sebagaimana dia cinta kebaikan tersebut untuk siapa? Dirinya sendiri. Ya. Sebagaimana kita menyukai menjadi orang yang saleh, maka rasa tersebut hendaknya ada dalam diri kita, ya, untuk berusaha mengajak orang lain kepada jalan kesalehan. Ya. Itu karakter seorang muslim, ya. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, dan tidak ada manfaat yang lebih tinggi nilainya daripada manfaat ilmu yang bermanfaat. Maka di hari-hari ini, ya, kita sangat membutuhkan seorang talibul ilmi, ya, yang lurus niatnya, kemudian dia punya perhatian selain untuk memperbaiki dirinya sendiri, juga perhatian untuk memperbaiki kondisi masyarakat kaum muslimin. Ya, karena sebagian manusia tatkala dia duduk di bangku-bangku kuliah atau di bangku-bangku sekolah, ya, atau di majelis-majelis ilmu secara umum, ya, dia hanya sebatas mengejar konten, hanya sebatas mencari teori, ya. Sehingga ini kurang perhatiannya untuk mentarbiyah kaum muslimin, memperbaiki generasi kaum muslimin. Nah, wa idza aftau bi syai'in sara wasilatan ila syarrin akbar la ya'lam madahu illa Allah azza wa jalla. Ya. Dan apabila mereka, yakni orang-orang yang menuntut ilmu, hanya sebatas teori yang dia kejar, ya, akhirnya tatkala mereka berfatwa dengan sesuatu, justru yang ada fatwa tersebut sifatnya kontraproduktif. Ya. Tatkala dia berfatwa, yang ada fatwanya menjadi wasilah kepada jalan-jalan keburukan yang sangat besar, yang tidak ada yang tahu tentang besarnya keburukan fatwa tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah jazakumullah, ya. Mari kita muhasabatun nafsi. Ya. Terkadang, ya, sebagian penuntut ilmu dia duduk di majelis-majelis ilmu, namun yang dia cari hanya sebatas ini selembar kertas, ya, selembar kertas. Kalau di kuliahan, ya, kertas ijazah, ya. Kalau di daurah mungkin kertas apa? Sertifikat daurah, ya. Jadi tujuannya hanya untuk cari itu. Hanya untuk apa? Cari gelar, cari sertifikat, sudah pernah ikut daurah ini, daurah itu, dan yang lainnya. Ya. Maka hal-hal semacam ini hendaknya apa? Kita perbaiki. Ya, luruskan niat-niat kita. Hendaknya kita belajar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita belajar, ya, dalam rangka mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kemudian setelah itu kita berusaha mengajarkan ilmu kita kepada orang lain, ya, mendakwahkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Karena itu diantara buah dan konsekuensi ilmu yang bermanfaat. Ya. Buah ilmu yang bermanfaat adalah amal saleh. Dan buah ilmu yang bermanfaat adalah tatkala diajarkan kepada orang lain. Karena itulah kunci berkahnya ilmu. Itulah kunci keberkahan
keberkahan ilmu. Adapun kita belajar hanya sebatas mencari konten, ya, mencari teori tanpa ada usaha untuk kita amalkan dan kita dakwahkan, maka ilmu tersebut akan sangat jauh dari keberkahan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian, setelah kita selesaikan bab yang pertama, ya, dengan ketiga pasalnya, ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk bab yang kedua tentang adab-adab penuntut ilmu dan faktor-faktor penunjang di dalam menuntut ilmu. Ikhwani fillah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada satu hal yang ingin ana sampaikan, ya. Ya, di antara hal yang ana berusaha untuk wujudkan, ya, di majelis-majelis saya pribadi, yakni ana ingin membuat sebuah majelis, ya, yang yakni nuansa klasik itu benar-benar terasa. Ya, jadi kita ngaji bukan hanya sebatas jiping, alias ngaji apa? Ngaji kuping. Ya. Yang keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kanan juga. Ya. Masuk telinga kanan, keluar apa? Telinga kanan. Nah, enggak mampir sama sekali. Kenapa? Karena cuma bengong di kajian. Ya. Atau sebagian terlalu khusyuk, ya, sampai kebablasan khusyuknya. Ya. Oleh karenanya, ini saya berusaha untuk menghidupkan, ya, sunnah-sunnah para ulama di dalam hadir ke majelis ilmu. Ya. Di antara sunnah tersebut adalah mencatat, ya, secara khusus ini menerjemahkan. Makanya kalau memungkinkan, ya, antum ini pegang buku bahasa Arab, kemudian diterjemahkan. Nah, ini namanya ngaji sorogan, jemaah. Ngaji apa? Ngaji sorogan. Ya. Jadi ini sangat nikmat. Orang-orang dulu belajar seperti itu. Ya, kiai membaca, kemudian menerjemahkan, kemudian ditulis terjemahannya satu-satu. Ya. Ditulis terjemahannya satu-satu. Ini insya Allah ini juga melatih bahasa Arab antum. Ya, antum belajar bahasa Arab, prakteknya di sini. Ya, majelis, ya, dibaca, kemudian coba diterjemahkan, ya. Jadi biar antum saling melengkapi. Di waktu tertentu belajar bahasa Arab, di waktu yang lain saling dipraktekkan ilmu bahasa Arabnya. Ya, maka latihan baca, kemudian latihan untuk mencoba memahami, ya, secara langsung teks bahasa Arab dengan terjemahan yang sudah antum tulis. Ya. Jadi kalau bisa, ya, jadi hukum asal datang ke majelis bawa buku bahasa Arab. Ya. Adapun terjemahan antum baca di rumah atau di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Jadi, dan insya Allah saya sudah jelaskan di awal, antum yang sudah bisa baca Quran, insya Allah bisa baca kitab ini. Ya. Syaratnya cuma satu, bisa baca Quran. Kemudian sebelum datang ke majelis dibaca di rumah. Ya. Kalau ada yang kira-kira masih agak ragu, tanya. Ima tanya ke ustaz, ima tanya ke teman-teman yang sudah paham. Jadi kita datang ke majelis ilmu itu sudah ada bekal. Ya, sudah persiapan materinya apa nih? Jangan sampai buku hanya dibuka di Sabtu pagi. Ya. Selesai kajian tutup, nggak buka lagi kecuali kalau kajian mulai lagi.
Yani maksimalkan kita untuk persiapan di rumah, ya, kemudian murajaah. Karena murajaah itu sangat penting, ikhwani fillah jazakumullah. Ya, di antara faktor terpenting keberhasilan para ulama adalah mudzakarah. Karena ilmu itu enggak cukup dipelajari, dibaca sekali dua kali, tapi terus continue. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tatkala ditanya tentang kunci keberhasilan beliau di atas jalan ilmu sehingga menjadi seorang imam besar, apa kunci suksesnya? Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bimudawamatin nazar. Ya, dengan cara mendawamkan nazar. Ya, mengistiqomahkan nazar. Ini nazar terus enggak lepas. Nazar di sini apa maknanya? Bukan nazar akhwat, tapi nazar kitab. Dengan terus mantengin kitab, baca. Dinazar terus kitabnya. Ya. Ini kunci keberhasilan para ulama. Karena memang ilmu itu enggak cukup sekali dua kali kita baca. Ya. Apalagi yang sudah ada faktor ya gampang nguap ilmunya. Maksudnya susah, nguapnya apa? Nguapnya gampang. Ya. Uzur Pak Ustaz, kan sudah ada faktor Ya jangan undur dulu, usahakan dulu untuk apa dikuatkan. Ya. Kalau sudah kita berusaha baca 10 kali, 20 kali, nggak nyantol juga, ya tambah lagi 30 kali. Belum nyantol juga, ya tambah 40 kali. Sampai kapan? Ya. Sampai kita selesai. Ya. Jadi ini usahakan, ya kita berusaha untuk mencontoh metode para ulama di dalam belajar. Ya. Berusaha untuk mencontoh metode para ulama di dalam belajar. Jadi nikmat seperti itu. Ya, antum baca buku bahasa Arabnya, kemudian tatkala disyarahkan, diterjemahkan, kan anak baca satu-satu. Ya, al-faslul tsalits, pasal yang ketiga, diterjemahkan. Hukmu talabil ilmi, hukum menuntut ilmu, sambil diterjemahkan. Ya. Nanti antum ulang lagi, baca lagi seperti itu. Insya Allah lama-lama jadi kita semakin cinta dengan bahasa Arab, ya. Semakin cinta dengan bahasa Arab karena kita belajar dengan cara yang benar. Ya, kenapa terkadang sebagian orang nggak suka bahasa Arab? Ya, karena dia punya anggapan bahasa Arab itu sulit. Ya, padahal yang sulit bukan bahasa Arabnya, tapi siapa? Dianya yang sulit. Nggak mau maksimal belajar. Ya, kalau dia mau benar-benar belajar, ada kesungguhan, ya, insya Allah bahasa Arab itu mudah. Karena Rabbul Alamin yang menjamin langsung. Allah yang menjamin bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, sudah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan. Ya. Dan di antara makna Allah mudahkan Al-Quran, kata para ulama, Allah mudahkan kaum muslimin untuk memahami bahasa Al-Quran. Ya. Di antara makna Allah mudahkan Al-Quran, yakni Allah mudahkan kaum muslimin untuk faham bahasa Al-Quran, yakni bahasa Arab. Ya. Maka terkadang realita yang ada, sebagian orang yang mengatakan bahasa Arab itu sulit, bukan bahasanya yang sulit. Ya, imma karena metode penyampaian yang kurang mendukung, atau si talibnya itu, si santrinya itu, ya, yang belajarnya 1/10. Gak kita katakan setengah-setengah, kalau setengah masya Allah lumayan. Ya, tapi sepersekian, artinya nggak maksimal dia belajar, nggak ada kesungguhan. Ya, kalau kita ada kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, maka di tempat ini mari kita bersama-sama membangun, ya, bi'ah ilmiah, ya, lingkungan, ya, ilmu yang kita ambil contoh secara langsung dari majelis-majelis para ulama, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka mengkaji ini ilmu-ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita taufik untuk terus istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, selebihnya 5 sampai 10 menit kita beri kesempatan bersoal jawab seputar apa yang kita bahas di pagi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya masalah sholat, karena sholat itu ada bacaan yang tertentu, di antaranya satu takbiratul ihram, dua ruku, sujud. Ruku itu bukan bacaan, ruku itu iya, amalan perbuatan ya. Ya itu secara kehati-hatian apabila kita baca takbiratul ihram, bukan baca takbir di waktu sujud itu diperbolehkan kan? Apakah ada khusus makmum atau imam? Secara imam Baca takbir. berarti kan sudah sujud nampak kita baca Allahu Akbar gitu. Sebagai imam itu apa? Ada khusus bagi imam? Baik. Yang namanya takbir, semua takbir dalam salat, baik takbiratul ihram ataupun takbir intiqal, takbir perpindahan, ya, dari satu gerakan ke gerakan salat yang lain, itu dibaca oleh setiap orang yang salat, mau dia imam mau dia makmum. Ya. Semua takbir di dalam salat, baik takbiratul ihram ataupun takbir intiqal, perpindahan di dalam salat, itu dibaca oleh setiap orang yang salat apapun posisinya. Baik dia sebagai imam, baik dia sebagai makmum atau sebagai makmum yang masbuk. Ya, maka dia tetap ya membaca takbir. Ya. Takbir itu tidak khusus bagi imam saja, tapi untuk setiap orang yang sholat. Ya. Kalau antum sholat nggak baca takbiratul ihram, nggak sah sholat antum. Karena takbiratul ihram itu apa? Apa hukum takbiratul ihram? Rukun sholat. Ya, rukun sholat. Sebagaimana tatkala kita sholat nggak baca Fatihah, nggak sah sholat kita, maka takbiratul ihram juga sama. Ya, karena takbiratul ihram itu diantara rukun-rukun sholat yang wajib dibaca oleh setiap orang yang sholat, mau dia imam mau dia makmum, ya, maka wajib untuk membaca takbiratul ihram. Ya, dan takbir yang lainnya hukumnya sama, yakni dibaca oleh imam dan makmum. Wallahu a'lam. Faham tak? Alhamdulillah. Ada yang lain jemaah? Wajib takbiratul ihram dulu. Karena takbiratul ihram itu hukumnya wajib atas setiap orang yang salat. Ya, meskipun dia masbuk dan dia dapatkan apa? Imam dalam kondisi sujud, tetap dia baca takbir. Ya, tetap dia baca takbiratul ihram. Enggak boleh apa tiba-tiba nyelonong langsung sujud tanpa ada takbir. Ya. Kalau dia seperti itu tidak sah salatnya. Karena takbiratul ihram itu hukumnya rukun di antara rukun-rukun salat yang tidak sah salat seorang hamba tatkala dia tinggalkan yakni rukun tersebut. Wallahu taala a'lam.
Ada yang lain jemaah? Baik, tidak ada? Kalau tidak ada, antum murajaah ya. Dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga dari bab yang pertama. Antum murajaah, diulang-ulang lagi ya. Pembahasan dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga dari bab yang pertama yang sudah kita bahas. Diulang-ulang lagi, di murojaah. Kalau perlu bikin grup khusus buat murojaah. Ya. Jangan cuma ada grup buat apa? Buat ini kumpul warga, buat apa? Buat goes, buat rujakan bareng. Bikin grup buat murojaah. Ya, buat mengulang pelajaran ya. Agar ilmu yang kita pelajari semakin kuat insyaallah ta'ala. Baik, cukup untuk pagi hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.